Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Isdaryani dalam video pembelajaran kimia. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya, kalian akan belajar bagaimana unsur-unsur membentuk senyawa dalam ikatan kimia. Salah satu ikatan kimia dalam pembentukan senyawa adalah ikatan ion. Silakan disimak penjelasan di video ini mengenai ikatan ion dengan baik. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menganalisis dasar pembentukan ikatan ion dan pengaruhnya terhadap sifat fisik dan kimia dari senyawa ion. Tentunya kalian sudah pernah melihat kristal dari garam dapur. Kristal garam dapur tersebut dapat bersifat rapuh dan mudah pecah. Mengapa beberapa zat tersebut memiliki sifat rapuh dan mudah pecah? Hal ini dapat dijawab dalam proses pembentukan ikatan ion. Pengertian dari ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom bersama untuk membentuk molekul atau senyawa. Tujuan dari ikatan kimia ini adalah untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil serta menguasai total energi potensial sistem. Semua atom di alam tidak ada yang berdiri sendiri, melainkan berikatan dengan atom lain, kecuali adalah atom-atom gas mulia yang berada di golongan 8A. Semua atom yang ada di alam cenderung memperoleh keadaan yang stabil seperti gas mulia. Kestabilan atom. Konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya 2, duplet atau 8 atau oktet. Hal ini sesuai dengan elektron valensi yang ada pada unsur-unsur gas mulia yang ada di golongan 8. Nah, semuanya memiliki elektron valensi 8 kecuali helium, karena helium hanya memiliki 2 elektron. Untuk mencapai kestabilan atom, dia dapat melepaskan elektron kulit luarnya. Nah, unsur jenis ini disebut dengan logam. Yang kedua, menerima elektron untuk memenuhi kulit luarnya. Unsur jenis ini disebut dengan non-logam. Yang ketiga, dengan cara memasangkan elektron terluarnya dengan atom lain. Untuk menggambarkan jumlah elektron valensi pada atom-atom, kalian dapat menggambarkan lambang dot Lewis. Nah, contoh, untuk elektron valensi 1, dia akan diberikan 1 titik. Untuk elektron valensi 2 diberikan 2 titik, elektron valensi 3 diberikan 3 titik, dan seterusnya. Peletakan titik-titik tersebut, jika lebih dari 4, maka dibuat berpasangan, seperti pada konfigurasi elektron. Kemudian kita lanjutkan bagaimana ikatan ion itu terjadi. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektrostatis. Sebelumnya kalian sudah mengetahui unsur-unsur apa saja yang termasuk logam dan unsur-unsur apa yang termasuk non-logam. Unsur non-logam lebih sedikit dibandingkan dengan unsur logam. Unsur logam itu ada pada golongan 1A sampai 3A kecuali unsur hidrogen, berilium, dan boron. Serta semua golongan transisi yaitu 1B dan 3B adalah termasuk logam. Sedangkan unsur non-logam ada di golongan 4A dan 8A. Pembentukan ikatan ion diakibatkan adanya gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis adalah gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Contoh, pembentukan senyawa NaCl. Na memiliki elektron valensi 1, sehingga kecenderungannya Na akan melepaskan 1 elektron. Sedangkan atom Cl memiliki elektron valensi 7. Untuk mencapai kestabilan, maka Cl membutuhkan 1 elektron. Nah, 1 elektron ini diberikan oleh atom Na, sehingga atom Na membentuk ion Na+, dan atom Cl membentuk ion Cl-. Adanya serah terima elektron ini mengakibatkan terjadinya senyawa NaCl. Berikut adalah proses pembentukan senyawa NaCl. Perhatikan pula contoh yang lain, yaitu pembentukan senyawa MgO. Selanjutnya adalah pembentukan senyawa CaCl2. Berikutnya adalah pembentukan senyawa Na2O. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk atom Na, konfigurasi elektronnya adalah 281. Untuk mencapai kestabilan, Na melepas 1 elektron membentuk ion Na+. Kemudian, atom O memiliki konfigurasi elektron 286. Sehingga untuk atom oksigen membutuhkan
2 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, 2 elektron ini dipenuhi oleh 2 atom Na, sehingga reaksi yang terbentuk adalah 2 Na ditambah setengah O2 menjadi Na2O. Contoh berikutnya adalah pembentukan senyawa AlCl3. Al dengan nomor atom 13 memiliki konfigurasi elektron 283. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, yaitu elektron valensinya 8, maka Al melepas 3 elektron membentuk ion Al3+. Untuk atom Cl memiliki konfigurasi elektron 287. Supaya elektron valensinya menjadi 8, maka Cl membutuhkan 1 elektron. Nah, karena Al itu melepas 3 elektron, maka dibutuhkan 3 atom Cl untuk membentuk senyawa. Sehingga proses pembentukannya adalah Al3+ ditambah 3Cl- menjadi AlCl3. Akibat adanya ikatan ion ini, maka menghasilkan sifat-sifat senyawa ion sebagai berikut. Sifat fisikanya antara lain, titik didih dan titik lelehnya tinggi, keras tetapi mudah patah, kemudian sebagai penghantar panas yang baik, bentuk lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik, karena terdapat ion-ion dalam senyawa tersebut. Kemudian zat tersebut pada suhu kamar berwujud padat, contohnya adalah kristal garam NaCl. Kemudian zat tersebut mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan benzena. Supaya kalian lebih paham, maka kerjakanlah latihan berikut ini. Tuliskanlah proses pembentukan ikatan ion pada unsur-unsur berikut. Lakukan seperti contoh yang diberikan sebelumnya. Kerjakan dalam buku tulis kalian. Selamat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugas latihannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.